Kalian ingat tidak dengan ucapan tetangga sebelah yang pernah mengatakan seperti ini? Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Nah, setelah konten tadi viral, ternyata ada loh salah satu netizen Indonesia yang menanggapinya dengan sangat-sangat tegas dan berani. Netizen Indonesia ini merasa geram ya terhadap orang-orang seperti di video tadi, dan pastinya tidak terima jika negaranya dihina. Ya jelas dong ya, siapa yang mau negaranya dihina oleh negara lain atau orang lain? Pasti semua juga nggak mau kan ya. Hingga akhirnya netizen Indonesia ini menanggapinya dengan sangat-sangat tegas dan berani. Mungkin ini bentuk pembelaan ya, pembelaan terhadap negaranya yang dihina oleh orang lain, oleh negara lain. Ini dia videonya. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian semua, kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan buat khususnya teman-teman TKI yang ada di Malaysia, semoga diberikan kelancaran, gajinya lancar, tidak ditipu majikan-majikannya tidak bertanggung jawab, tidak ditipu dengan ejen-ejen yang tidak bertanggung jawab. Semoga kalian semua sukses di sana. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di sini aku akan memberikan satu reaksi. Ada netizen Malaysia yang lantang mengatakan seperti di video ini. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan... Oke, itu adalah salah satu video pakcik ataupun abang ataupun angke yang berasal dari Malaysia. Dia bilang lantang sekali, kalau warga Malaysia ke Malaysia kerja apa, gaji murah, apa di Indonesia tidak ada pekerjaan, rupiah murah, sangat rendah dibandingkan dengan ringgit. Oke, memang betul, kau cakap macam itu memang betul. Orang Malaysia kalau datang ke Indonesia, kalau bekerja hanya segelintir saja, itu pun di bidang-bidang khusus. Dan rupiah dibandingkan dengan ringgit memang tinggi ringgit dibandingkan rupiah. Kita pun paham. Tapi aku bukan menanggapi masalah tinggi rencana ringgit, banyak pekerjaan Indonesia dan Malaysia bukan. Tapi aku fokus dengan masalah sentimental ataupun sentimen. Jadi kau cakap seperti ini aku paham. Kau bukan masalah undang-undang, bukan masalah Indonesia itu, Indonesia ini, ataupun Malaysia itu, Malaysia bukan. Kau cakap seperti ini, kau memang sentimen dengan Indonesia, kau sentimen dengan orang Indonesia, aku paham. Hati kau memang busuk, hati kau memang kurang ajar karena kau sentimen dengan orang Indonesia, aku paham. Kau jangan cakap pope-pope di medsos, kau harus terjun ke lapangan. Kau tanya toke-toke di Malaysia. Kau selalu mengatakan warga asing di Malaysia ini banyak yang kosongan, tidak mempunyai dokumen, menceroboh. Oke, aku tanya kau, yang bawa masuk pekerja yang tak ada dokumen siapa? Yang menada, yang menerima siapa? Dan yang mempekerjakan siapa? Toke orang Malaysia itu sendiri. Jadi toke-toke yang nakal, toke-toke yang suka dengan warga asing yang tidak mempunyai dokumen itu sendiri. Jadi kau jangan salahkan 100% ataupun 100% warga asing yang masuk ke Malaysia. Kalau kalian tidak boleh masuk, kau cakap sama PDRM ataupun siapa ya, pejabat yang di Malaysia untuk menjaga tempat-tempat lorong-lorong yang dimasuki warga asing. Jangan sampai kebobolan, sebab orang ini lemah, tahu tak? Banyak tempat-tempat masuk yang dimasuki warga kosongan, warga asing dari Indonesia, dari mana tak tahu, dari mana negara mana. Itu menunjukkan kau punya tuh lemah, masih boleh masuk. Sedangkan kau cakap sepadan dijaga askar, sepadan dijaga PDRM, polis dan lain-lain, tapi masih kebobolan, itu bertanda kau ini lemah, tahu tak?
Jadi kau jangan salahkan 100% warga asing yang tidak mempunyai dokumen. Aku nih kok tak paham kau nih sentimen benci sangat dengan orang Indonesia. Kenapa? Aku yakin kalau kau nih ada sangkut paut dengan satu project, ataupun kau nih orang kaya mempunyai project, mempunyai tender, aku yakin kau pun sama dengan mereka. Kau pun sama suka juga mempekerjakan warga asing, pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen. Karena kalau mempekerjakan pekerja asing tanpa dokumen, kau orang ini mengambil keuntungan, tahu tak? Mengambil keuntungan bila kadang yang seperti aku bilang tadi, banyak ada juga satu netizen Malaysia yang mengatakan bila bangunan sudah siap, sudah mau selesai, kalian panggil polis untuk membuat satu operasi menangkap pati biar tidak membayar gaji. Jadi kau sekali lagi, kau jangan salahkan 100% pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen yang menceroboh masuk ke Malaysia. Kenapa Malaysia masih boleh dimasuki orang-orang seperti ini? Mereka ini salah masuk ke Malaysia, bukan hanya masuk ke Malaysia, masuk ke seluruh negara, seluruh dunia pun salah. Menceroboh masuk ke negara orang salah. Tapi kau cakap sudah dijaga, itu sana jaga, sini jaga, tapi masih boleh masuk, itu tandanya lemah, tahu tak? Jadi kau selalu jangan memancing-mancing marah, memancing-mancing emosi netizen dari Indonesia. Kau terjun ke lapangan, kau tengok. Aku tak paham lah kau nih, bangang betul, tahu tak? Kau cakap ringgit tinggi, rupiah rendah, apa kerja Indonesia? Datang ke Indonesia, kau tengok. Orang yang ke Malaysia sekarang sudah berkurang karena tahu keadaan di Malaysia seperti apa, gaji di Malaysia seperti apa, barang di Malaysia seperti apa. Orang yang masih bertahan di Malaysia sudah terlanjur di Malaysia. Kalau mereka yang muda-muda, aku yakin mereka akan balik dan akan bekerja keluar selain di Malaysia. Jadi aku sarankan buat netizen dari Malaysia, jangan membuat statement, jangan membuat gaduh, jangan membuat panas-panas, jangan membuat satu memancing emosi, membuat gaduh. Dan percayalah, buat netizen Indonesia, buat netizen Malaysia, siapa Anda? Orang seperti ini bukan hanya memperjuangkan negara, bukan hanya memperjuangkan kedaulatan negara Malaysia, tapi didasari dengan kebencian, didasari dengan sentimen antara Indonesia dan Malaysia. Aku yakin 100%, 100% Anda pasti mengutamakan sentimen dan kebencian, bukan fakta, bukan masalah kedaulatan negara kamu. Oke guys, sorry bila aku agak panas, agak tinggi suara, karena aku memang geram orang-orang seperti ini. Banyak juga rakyat Malaysia yang baik, banyak juga netizen Malaysia yang baik, menerima kami dengan baik. Tapi orang seperti ini memang orang yang tak ada ini, tidak paham di lapangan, tidak paham di luar. Diam tengok telepon, isu-isu di tempat, tapi tidak melihat di luar apa yang terjadi. Kenapa warga asing masuk ke Malaysia? Kenapa warga asing banyak yang tidak punya dokumen masih bertahan di Malaysia? Itu sebabnya Anda lemah. Aku bagi contoh simpel. Oke, jangan mempekerjakan pekerja yang tidak mempunyai dokumen. Otomatis warga asing yang tidak mempunyai dokumen akan balik karena tidak mendapatkan pekerjaan. Walaupun kalian memberikan pekerjaan, dia akan bertahan, dia mencari sesuatu nasib, mencari rezeki. Bila ada lowongan pekerjaan, walaupun ada yang menerima tanpa dokumen, dia akan bekerja. Tapi kalau kalian tidak memberikan pekerjaan, kalau tidak ada permit kerja, otomatis mereka tidak akan bisa bertahan. Mereka akan balik ke negara asal. Makan apa di sana? Kalau nggak ada pekerjaan, walaupun kalian memberikan satu pekerjaan, walaupun tanpa dokumen, tanpa permit kerja, lemah, tahu tak? Oke, nanti kita akan bahas lagi. Aku akan melawan orang-orang seperti ini yang sentimen dengan Indonesia. Aku hormat buat netizen Malaysia yang bagus. Banyak orang Malaysia yang bagus sama menerima kami. Di tempatku kerja nih banyak orang Malaysia, tapi mereka menghargai, dia paham. Pergilah proyek-proyek binaan, ikutlah kerja di sana, dan kamu akan paham, kamu akan tahu situasi kondisi di dalam tapak binaan, di dalam kilang tuh. Warga asing, warga tempatan akan paham. Jadi jangan cakap besar masalah ringgit tinggi, rupiah rendah. Aku tidak menyoroti itu. Itu memang betul. Tapi yang aku soroti hati kamu, bukan berdasarkan kedaulatan, tapi berdasarkan kebencian dan sentimen Indonesia Malaysia. Oke, salam.
dari Indonesia, dan aku akan terus menanggapi orang seperti ini, guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edot. Saya perhatikan mereka berdua itu saling menyalahkan. Tetangga sebelah menyalahkan kita, kita pun menyalahkan tetangga sebelah. Tetangga sebelah sudah tahu kesalahan kita, kita pun sudah tahu kesalahan atau kekurangan tetangga sebelah, ya. Jadi kalau kita terlalu fokus mengulik kesalahan dan kesalahan, yang kita dapatkan hanya kesalahan tok saja, ya. Tidak ada solusi. Harusnya ketika ada masalah harus ada solusi, begitu, ya. Kalau kita hanya fokus membahas atau mengulik kesalahan dan kesalahan, yang ada kita itu tertinggal loh oleh negara-negara lain, ya. Negara-negara lain itu mungkin sudah banyak menciptakan teknologi A, teknologi B, teknologi C. Negara-negara lain itu mungkin sudah menemukan penemuan A, penemuan B, penemuan C gitu. Lah kita masih sibuk ribut, ya. Masih sibuk mengulik kesalahan dan kesalahan, ya. Solusinya tidak ada. Hingga akhirnya kita tertinggal oleh negara lain yang sudah menciptakan banyak teknologi, ya. Loh, Bang, kan ini bentuk pembelaan terhadap negara kita. Iya, memang betul, teman-teman, seperti itu, ya. Tapi dengan cara yang tepat juga, ya. Harus ada solusi. Sebetulnya saya tidak mengajari mereka berdua, ya, tidak sedikit pun, ya. Dan saya ucapkan mohon maaf jika terkesan seperti lancang gitu, ya. Intinya saya hanya mengingatkan saja, bukan untuk mereka berdua saja, untuk kalian semua yang menonton video ini, termasuk ini nasihat buat saya, ya. Oke, teman-teman. Jadi itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik, silahkan diambil. Jika ada yang buruk, silahkan dibuang. Ambil baiknya, ambil buruknya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye.